But when was he born? They tell us 25th of December. Christmas Day, 25th of December. But he was not born on the 25th of December. Today the Christians have come to realize, the learned men of Christendom, that he was not born on the 25th of December. This 25th of December is the date of the birth of the pagan sun gods, not the Son of God. Hai semuanya, Shalom Aleichem, Kristus bersama kita. Menjelang perayaan Natal 25 Desember, ada begitu banyak orang di luar kekristenan yang menuduhkan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus dan bukanlah hari Natal. Bahkan lebih liar, mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu ternyata hari kelahiran Dewa Matahari. Antara kelahiran Dewa Matahari dalam ini adalah yang mereka sembah, yang mereka imani sebagai dewa, itu dikawinkan dengan lahirnya Yesus, dengan adanya Yesus. Maka pada konsili tahun 32 Masehi diputuskan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus untuk menggantikan posisi kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari dilengsarkan, mereka tinggalkan penyembahan terhadap Dewa Matahari, dan penyembahan terhadap Dewa Matahari digantikan dengan penyembahan terhadap Yesus. Itu kuncinya, itu di situ. Yang tadinya mereka menyembah Dewa Matahari, begitu pada abad keempat kerajaan Romawi menjadikan Kristen Katolik sebagai agama kerajaan, kekaisaran, maka yang tadinya Dewa Matahari berubah menjadi Yesus. Tolong dipahami itu. Nah, Kristen lain itu adalah pecahan dari Katolik. Mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Saksi Yehova, mau atau apapun itu, semua berasal dari awalnya paganisme, yaitu agama yang mengawinkan sinkretisme antara budaya, antara agama dan budaya. Begitu, Bang. Silakan. Ya, Bang Suma, mungkin istilah yang dipakai berbeda, Bang Suma. Kalau sinkretisme bertemu budaya dengan budaya. Sementara perayaan hari ulang tahun sebelumnya di Perjanjian Baru nggak ada. Kita istilah yang dipakai itu inkulturasi atau mengadaptasi, atau boleh mengadopsi juga boleh, mengadaptasi ajaran lokal dengan ajaran gereja. Begitu, jadi bukan sinkretisme. Kalau sinkretisme, kebudayaannya, ajarannya misalnya di kita sudah ada, kemudian disamakan, lah itu baru. Ini kan mengadopsi atau mengadaptasi istilahnya. Sebelumnya nggak ada. Dan kalau tadi jenengan bilang ulang tahun bukan soal ulang tahunnya, lah sementara di lain waktu jenengan bilang sumber ulang tahun ini dari tradisi paganisme. Kalau nggak ada tradisi ini, sampai sekarang nggak ada perayaan ulang tahun. Bahkan yang dimotori oleh Katolik betul sekali memang. Justru karena Katolik memotori sehingga perayaan ini menjadi tradisi yang dikenal begitu sampai sekarang turun-temurun begitu loh. Istilah di Indonesia namanya perayaan ulang tahun. Walaupun tanggalnya berbeda-beda. Nah, kalau soal tanggal itu dari magisterium, penentuan tanggal 25. Kalau misalnya ada pendapat ini mirip dengan tanggal, benar-benar tanggalnya dewa waktu itu, ya itu dari magisterium yang menentukan. Kalau soal mirip-miripnya atau bahkan samanya, ya itu bagian dari inkulturasi. Begitu, Bang Suma. Iya. Jadi saya katakan sekali lagi, yang dikatakan pagan di sini adalah kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat penyembah Dewa Matahari di tanggal 25 Desember mereka yakini sebagai tanggal kelahiran dewa mereka. Tadinya Dewa Matahari. Dewa Matahari keluar, masuklah Yesus. Diperingatilah orang Kristen tanggal 25 Desember ini sebagai kelahiran Yesus, yang tadinya adalah kebiasaan paganisme yang dianut oleh pagan Romawi, memperingati tanggal 25 Desember. Dan bukan hanya itu, hari Minggu itu adalah hari perayaan mereka. Hari Minggu itu mereka imani sebagai hari matahari, makanya dikatakan Sunday. Itu adalah hari matahari. Makanya Katolik memutuskan kemudian ibadah mereka hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari Dewa Matahari. Kalau Yesus dikatakan hari Sabtu itu sebagai hari Yesus, Sabat itu adalah hari bagi Kurios, hari Sabat. Tapi bagi Romawi sebelum Kristen masuk di situ, hari Minggu itu memang sudah menjadi hari matahari mereka. Ini yang perlu dipahami. Maka secara sejarah kita lihat bagaimana kemudian patung-patung Dewa Matahari itu ketika dijadikan Yesus ini, Kristen ini sebagai agama Katolik, Katolik ini sebagai agama kekaisaran, maka patung-patung daripada Dewa Matahari itu dirobohkan semua. Yang menggantikannya kemudian adalah patung Yesus. Jadi adanya pergeseran agama kepercayaan dari agama paganisme menuju agama Kristen Katolik, tetapi tidak menghapuskan budaya atau adat yang mereka emban sebagai keturunan penganut ajaran penyembah berhala. Sehingga Kristen Katolik pada masa itu sampai hari ini
masih berbau paganisme Katolik, masih berbau paganisme Romawi. Tidak ada yang bisa menyangkal itu fakta. Itu fakta. Apa sebabnya kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Oh, karena Yesus bangkit. Nggak ada dasar pijakannya, nggak ada. Itu alasan yang dibuat-buat. Alasan yang sebenarnya, karena memang Katolik adalah pijakan pertama penyembahan kepada Yesus. Mereka secara nenek moyang sudah beribadah hari Minggu. Karena hari Minggu itu adalah hari Dewa Matahari. Maka Yesus yang hanya nempel nama dan hanya nempel pengajaran dan juga hanya diambil perjanjian lama dalam bentuk Septuaginta, kemudian ya mau tidak mau harus mengikuti keinginan penguasa kala itu, yaitu kekaisaran Romawi. Apa itu? Hari Sabtu harus kita rubah menjadi hari Minggu. Lalu yang berkuasa adalah kekaisaran pada masa itu, mau merubah semuanya. Andai saja hari Sabtu tetap dipakai, lalu kemudian pengharaman babi masih dipakai, kemudian sunat masih dipakai, tidak ada rakyatnya yang mau ikut. Bahkan bukan hanya rakyat yang tidak mau ikut, bahkan Konstantin pada saat itu juga tak akan mau. Siapa yang mau menghilangkan upacara Minggu, siapa yang mau menghilangkan Natal, siapa yang mau menghilangkan makanan keenakan kita, siapa yang mau donatnya dipotong, nggak mau kita. Tapi ajaran ini kemudian dikawinkan, sehingga itulah yang terjadi. Apa pembuktiannya? Orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak mengakui Kristen. Sampai hari ini 2000 tahun. Kenapa? Karena kekristenan itu berawal dari Katolik, dan Katolik ini adalah perpaduan antara ajaran yang diambil dari agama Yahudi dengan ajaran yang dianut dari nenek moyang orang-orang Roma dan Yunani. Ya, kalau Dewa Matahari kan itu udah ditinggal, Bang. Udah ditinggal. Kepercayaan Romawi pada abad keempat itu menuju kepada ajaran Katolik. Memang bukan lagi memperingati Dewa Matahari, bukan. Tapi ada satu hal yang perlu kemudian dipahami. Horus, kalau kita bicara mengenai Horus, ya, Horus ini salah satu dewa kemudian dipercayai, itu dewa orang Mesir, lahir 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, cerita Horus ini sudah ada 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu juga mereka peringati kemudian. Ini game. Kelahiran Horus ini lahir dari perawan Isis dan Mary pada tanggal 25 Desember. Ini dianut jauh sebelum Yesus itu jadi Tuhan bagi orang Katolik di Roma. Jauh. Lalu kemudian, kelahiran daripada Dewa Horus ini juga ditandai munculnya sebuah bintang dari timur. Itu juga ada di tradisi penyembahan agama-agama kuno terhadap Dewa Matahari. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Dewa Mitra. Dewa Mitra juga dikenal di Persia misalnya. Lahir dari perawan. Tanggal 25 Desember juga. Banyak pokoknya sejarah-sejarah bagaimana Dewa Apis. Lalu kemudian bagaimana Dionysus. Itu semuanya lahir di tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember ini adalah simbol yang merupakan tanggal bagi ajaran mitologi paganisme. Mau tidak mau, ya teman-teman Kristen harus menerima itu. Karena kalau mencari akarnya di dalam Bible tak ditemukan. Lalu dari mana 25 Desember ini? Ya dari nenek moyang Romawi. Nggak bisa dipungkiri itu. Dari mana tanggal 25 Desember? Oh dari Bible. Tak ada. Kecuali cuma cocok-cocokan, cocokologi asumsi oleh pendeta-pendeta mencocok. Oh tidak, ini tanggal nggak ada, itu nggak ada. Kita harus mengakui sebelum Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi itu adalah penganut ajaran Dewa Matahari yang mereka selalu rayakan tanggal 25 Desember. Begitu Katolik sebagai agama resmi, tanggal 25 Desember tidak dihilangkan. Ibadah dan pesta hari Minggu tidak dihilangkan. Ada nggak ibadah di Yesus hari Minggu? Tak ada. Kok di Kristen Katolik sekarang ibadah hari Minggu? Iya, karena Katolik adalah pondasi awal seluruh sekte kekristenan, dan di situ dianut oleh kekaisaran Romawi, di mana Romawi adalah agama paganisme yang mereka anut, penyembah terhadap Dewa Matahari, ibadahnya pada saat hari Minggu, dan perayaannya tanggal 25 Desember. Sekarang kita akan menjawab dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember dari kitab suci dan juga data sejarah. Yang pertama, kita akan membuktikan dari kitab suci. Injil Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Apa yang dilakukan Imam Zakaria? Ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Kalau pembakaran dupa artinya sedang melakukan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, pada hari raya Yom Kippur ini dilakukan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25 September. Nah, ayat 11,
Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elisabet yang adalah istrinya Zakaria itu terjadi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 25 September. Lalu kita lanjut ke Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Berarti 6 bulan dari 25 September adalah bulan Maret. Berarti malaikat mendatangi Maria itu pada bulan Maret. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Di ayat 30 malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret, itu bulan Desember. Jadi apakah benar bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Tentu saja benar, bukan hayalan. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Desember menurut kitab suci, sekarang kita buktikan dari data sejarah. Menurut dokumen purba yang bernama Koptik Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 Masehi, itu menuliskan bahwa, "Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani." Berarti tanggal 25 bulan ke-9 yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Bulan ke-4 Mesir adalah bulan Kiyah. Nah, kalau kita konversi tanggal 29 Mesir Kiyah menurut perhitungan tahun Koptik Anno Martiri ke kalender Romawi yang kita pakai sekarang, itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Bahkan ya, sebelum dokumen yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan, Uskup Theophilus dari Kaisarea pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal. Lalu Elia bagaimana dengan tuduhan kelahiran Dewa Matahari? Kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus itu baru dilakukan pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi mustahil kalau Natal yang terlebih dahulu meniru yang terkemudian yang adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi itu hoax, tidak benar. Jadi kesimpulannya, baik menurut kitab suci dan juga data sejarah, Tuhan Yesus atau hari Natal memang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Selamat menyongsong Natal, kiranya damai yang datang dari Allah, firman hidup yang menjadi manusia, itu mendamaikan kita kepada Allah. Sukacita bagi semesta. God bless you.